A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli qaumin had. Walikulli qaum, setiap kaum ini pasti ada had, orang yang membawa hidayah yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, sampailah penutup Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan tidak ada lagi Nabi, Ustaz. Betul. Memang Nabi sudah habis, putus. La nabiyya ba'dah. Tidak ada Nabi. Wala rasulah ba'dah. Tidak ada Rasul setelah dia. Tapi dia punya pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau ada orang membangga-banggakan, lihatlah kami Bani Israel. Di tempat kami paling banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari mulai Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Maka anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf, nabi juga. Yusuf lalu kemudian punya saudara Yahuza. Cucu keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Di antara keturunannya adalah Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Para nabi-nabi berasal dari kami, kata Israel. Kira-kira kalau yang sering datang ke rumahmu itu dokter spesialis, itu menunjukkan kau hebat atau karena banyak penyakit? Di tempat kami cukup hanya kiai, paling tinggi wali songo, selesai. Itu menunjukkan penyakit kita ya tidak terlalu kronis lah. Paling penyakit kulit saja. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para pakar yang hebat karena penyakitnya penyakit akut yang luar biasa. Kita bangga. Negeri kita dikirimkan Allah para ulama. Meninggal satu ulama, digantikan para ulama yang lain. Menyebar ke seluruh penjuru. Dari mulai Pulau Sabang di ujung Aceh sampai ke Papua. Tidak ada satu kampung pun yang kosong dari para alim ulama. Maka kebiasaan saya, tradisi saya, kalau pergi ke suatu daerah, saya akan tanya, di mana rumah kiai, di mana rumah habib, di mana rumah ulama, di mana rumah ustadz yang tua di sini. Saya ziarah. Sudah tidak ada ustadz, tapi ada penyebar agama Islam. Namanya Syekh Hamzah Fansuri. Saya datang ke makamnya. Yang menerjemahkan Quran pertama kali ke dalam bahasa Melayu, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya datang ke makamnya. Sampai ke Pulau Kalimantan. Ternyata kitab fikih yang kita baca selama ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya datang ke makamnya. Untuk apa? Menunjukkan kepada umat bahwa negeri ini tidak pernah kosong dari para ulama. Meninggal satu digantikan yang lain. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah diprogramkan. Ada saja bermunculan dengan cara berbagai macam metode dakwahnya. Ada yang dakwahnya dengan suara yang berapi-api. Ingatlah mati, kamu akan mempertanggungjawabkan hidup. Kamu akan dituntut di hadapan Allah. Tapi ada pula dengan suara yang lemah lembut, menyentuh hati, masuk ke telinga. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu hanyalah caranya saja. Tapi target yang ingin dicapai adalah bagaimana menyentuh hati manusia. Orang yang memuliakan ulama, orang yang berkhidmah kepada ulama, maka Allah pastikan setiap anak cucu keturunannya salah satu daripada mereka pasti akan ada yang menjadi alim ulama. Begitu disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Terbukti berapa banyak orang yang biasa-biasa saja, petani, pedagang, tapi berkhidmah memuliakan ulama. Ternyata anaknya menjadi para penghafal Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya bukan ulama, saya bukan penghafal Quran, tapi anak saya. Gimana anakmu? Sakau. Kita serahkan ke pondok pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah pendidikan dasar, terserah dia mau jadi apa. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi polisi. Masuk ke polisian, menjadi polisi yang penghafal Quran. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi jaksa penuntut umum. Silakan. Fakultas hukum. Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi hakim. Silakan. Sampai ke Leiden University, PhD, Doctor of Philosophy. Kau yang paling mengerti tentang hukum-hukum Belanda. Tapi semua adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya tidak paksa anak keponakan saya untuk ikut jejak saya. Tapi untuk pendidikan dasar, wajib dia ikut aturan saya. Mesti dia ikut program hafal Quran. Mesti dia paling tidak di kepalanya ada 5. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhlaknya akhlakul karimah. Dia mesti paham Quran dan Sunnah. Dia mesti belajar fikih, hukum halal, haram, makruh, mubah. Dan dia mesti paham sejarah Islam. Dan dia mesti mengerti bahasa Arab. Karena doanya, karena sholatnya, karena buku-buku yang dia baca adalah dengan bahasa Arab. Cukup. Jadi Ustaz tidak paksa anak Ustaz ke Mesir. Tidak. Terserah dia. Kalau dia mau ke Mesir, gimana kalau dia tidak mau? Dia tidak saya paksa. Karena kalau saya paksa dia ke Mesir, dia belum tentu jadi Musa. Bisa-bisa jadi Fir'aun. Lebih baik pakai baju yang biasa saja, tapi hatinya hati yang takut kepada Allah, hati yang tunduk kepada Allah. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Kalau sudah ilmu tidak bermanfaat, maka hati tak ada rasa takut kepada Allah. Enak aja dia berjalan di atas muka bumi. Allah bernafas dengan paru-paru titipan Allah, dengan udara yang dikirimkan Allah, tapi melawan perintah Allah, memusuhi para pewaris Nabi Allah. Mana itu Allah? Mana itu bala? Mana itu musibah? Padahal sebenarnya Allah sedang menunda azabnya. Azab yang tertunda disebut dengan istidraj. Azab yang tertunda. Allah Maha Kuasa, tapi Allah menunda azab itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami menunda azabnya. Mereka tidak sadar. Wa umli lahum. Aku ulur umurnya panjang. Aku ulur badannya sehat. Aku ulur kekuasaannya. Aku ulur anak-anaknya. Aku ulur. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah lah yang sedang mempermainkan mereka dengan tipu daya. Inilah yang disebut dengan nikmat. Casingnya, azab isinya. Laknat berbaju nikmat. Ini yang paling kita takutkan. Ada orang yang sakit terbaring di rumah sakit, ruang ICU. Tapi tangannya bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada orang yang miskin susah melarat. Tapi dia tidak pernah makan haram. Laknat di atas laknat adalah badanmu sehat. Kau masih diberikan waktu untuk hidup, tapi tidak dipakai untuk beramal soleh. Itulah yang sesungguhnya laknat. Tapi kadang manusia ini cara berpikir, mindsetnya sudah rusak. Ketika aku sehat, aku dapat nikmat. Ketika aku punya uang, aku dapat nikmat. Ketika aku ada jabatan, aku dapat nikmat. Ketika aku sakit, berarti aku kena azab. Ketika aku menjadi miskin, berarti kena azab. Kalla. Kalla. Tidak demikian kata Allah. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ada sebagian manusia ini ketika dia diuji Allah Ta'ala, disempitkan rezekinya, dia berkata, fayaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan aku. Tidak begitu caranya. Boleh jadi dalam sakitmu itu Allah sedang mengangkat derajatmu. La yusibul mu'min min nasabin, wala wasabin, wala saqamin, wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, risau, galau, sakit, duri menusuk tapak kaki. Sebenarnya Allah sedang membersihkan setiap salah dan dosa-dosa. Makanya kita husnuzan. Ini kadang kita pulang dari rumah sakit. Gimana keadaan si Anu? Kelihatannya su'ul khotimah. Dia boleh jadi sudah bertobat dan dosanya diampunkan Allah. Sedangkan su'uzon kita akan kita bawa sampai menghadap Allah. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah yang baik-baik saja. Gimana kau lihat jenazah Ustaz Somad tadi? Hitam wajahnya. Memanglah aku hitam. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan kau isi waktumu dengan buruk prasangka jelek kepada hamba-hamba Allah.